tentang yang kasus 16 mahasiswa. 16 mahasiswa. Ya. Oh, yang tadi Abi sampaikan kan? Ya. Di awal kan? Betul. 16 mahasiswa yang membuat grup chat yang negatif gitu ya. Lagu ya, salah satu perguruan tinggi juga ya. Terus guru besar. Terus oknum tokoh agama yang berinisial SAM ya. Yang juga ada, yang sebelumnya juga ada oknum agama juga ya, ahli agama gitu. Kenapa perilaku seperti ini bisa terjadi di kalangan mahasiswa atau dosen bahkan? Titik podcast. Ya. Titik podcast. Iya, titik podcast kita. Stop. Gak bisa. Nggak jelas. Gak apa-apa, dah. Kita mulai aja deh, ya. Capek ketawa. Assalamualaikum. Kenapa tawa nih? Udah ngapa cepetan Kak? Yang bener nih. Oke, kita mulai aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua. Abi ketawa. Udah. Aduh, gerah banget sih. Jadi gak bakal jadi-jadi di podcast deh. Kamu ketawa gitu. Udah latih aja. Coba Tia. Yaudah, coba kakak aja deh. Mulai. Mau ngomong apa ya? Tarik nafas dalam. Boleh Dah, bunyi. Silakan mulai, Kak. Bentar. Maklu ini perdana nih, teman-teman semua. Di titik podcast. Titik podcast. Titik podcast. Iya, titik podcast kita. Oke, bentar. Iya, Abi. Bentar. Karena titik podcast itu Apa sih? sebagai titik awal. Ya udah, ntar. Tidak ada huruf tanpa ada titik dulu tuh. Tidak ada angka tanpa ada titik. Oh, tidak tahu. Titik podcast kita ini. Ya udah, bentar dulu nih. Iya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman, selamat datang di titik podcast. Apa itu? Aduh. Kan beliut. Beliut. Beginilah nih. Ngajak podcast Gen Z, ketawa mulu nih teman-teman semua. Gini, titik podcast ini sebenarnya gini. Awal mula kami mau bikin podcast ini ceritanya panjang lah. Teman-teman semua ya. Wabil khusus yang kita coba hubungkan dengan apa yang menjadi memang skill saya sendiri ya, juga terkoneksi dengan, atau bukan terkoneksi, juga melihat fenomena saat ini yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita saksikan, perkembangan ya, yang semakin kesini semakin kesono ya. Semakin kesini semakin kesono, artinya ya semakin kesini ada saja perilaku yang menjadi tanda tanya teman-teman semua. Contohnya ya, sebagian daripada anak-anak mahasiswa di salah satu perguruan tinggi kenamaan di Indonesia ini, sebanyak kurang lebih 16 orang yang mereka melakukan, ya kalau bisa dibilang tindakan-tindakan yang tidak terpuji lah, melalui grup WhatsApp yang teman-teman juga sudah tahu. Termasuk juga video yang viral ya, yang menyanyikan lagu yang juga lagu tersebut lagu yang ya tidak patut untuk dinyanyikan ya, karena ada unsur-unsur ya, unsur-unsur asusila lah di situ ya. Demikian juga adanya guru besar di salah satu perguruan tinggi negeri yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, yang tidak patut pada mahasiswinya. Pun demikian termasuk salah satu oknum tokoh agama yang kenamaan yang melakukan tindakan-tindakan asusila. Jadi iya, itu terjadi, itu real ya teman semua. Belum lagi berbagai macam ya, kekerasan dalam rumah tangga ya,
kemudian apalagi selain kekerasan dalam rumah tangga, ya banyaklah fenomena-fenomena yang kita lihat semakin kesini ya semakin kesono. Nah, Kak. kira-kira itu kasus individu atau masalah yang lebih luas di lingkungan kita? Nanti dulu, kita jangan bahas itu dulu, kita bahas titik podcast dulu. Kira-kira kenapa kita kasih nama titik podcast nih? Kenapa tuh? Ya kenapa? Kan nanya tuh kenapa? Kenapa kita kasih nama titik podcast nih, teman-teman semua? Ayo teman-teman. Ya, kenapa kita kasih nama titik podcast? Ini bukan live. Iya. Titik podcast. Ya, sesuatu yang diawali dari setitik kebermanfaatan, setitik saja kebermanfaatan. Kita berharap titik ini menjadi titik kebaikan yang bisa kemudian menjadi menggelembung, menjadi meluas, menjadi melebar. Satu titik kebaikan melalui podcast ini. Kita berharap seperti itu tuh, Kak. Ya, satu titik dari nilai-nilai kebaikan yang kita hadirkan dari podcast ini berharap menjadi banyak-banyak titik tuh. Ya. Awal dari sesuatu. Iya, banyak titik sehingga menjadi simpul kebaikan yang melebar. Gitu. Makanya kan tadi Abi bilang tuh, ya, kita dalam memberikan nama podcast kita ini, titik podcast ini dilihat dari ya latar belakang Abi kan sebagai seorang dosen, juga sebagai profesional trainer, coach, ya termasuk konselor, psikoterapi Islam yang menulis berbagai macam buku tentang kesehatan mental, tentang problematika yang terjadi di rumah tangga, orang tua, ya, kemudian tantangan-tantangan kesehatan mental di dunia atau di industri, ya, di industri pertambangan dan macam-macam. Intinya latar belakang yang terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan atau bagaimana mengembangkan manusia, bagaimana melatih manusia, bagaimana membantu mereka untuk punya kemampuan survive, punya kemampuan resiliensi, punya kemampuan beradaptasi, dan punya kemampuan untuk self healing, Kak. Ya, dengan meningkatkan aspek-aspek, salah satunya adalah spiritualitas. Nah, dengan latar belakang itu kemudian kita coba tuh diskusikan, cari beberapa nama, ya kan? Ada yang tadi namanya IDE, Islamic Development and Improvement Hub. Ada lagi titik apa atau banyak lah. Sampai kemudian kenapa kita coba titik aja ya? Karena titik itu menjadi bagian daripada sesuatu yang bisa membesar ketika itu menjadi sebuah simpul kebaikan yang melebar, gitu kan? Titik, ya kan? Benar gak? Sehingga dengan titik-titik ini, ketika simpul ini tersambung semua menjadi satu hal yang semakin lama semakin membentuk sebuah pola. Kalau titik yang kita hadirkan itu titik kebaikan, maka pola yang muncul pola kebaikan yang merata. Kita berharap itu tuh, Abi berharap seperti itu. Dengan adanya podcast ini, kita menjadi setitik kebaikan yang bisa kita bagi untuk orang-orang lain tuh, Kak. Jadi gitu ceritanya. Titik Menarik. podcast apa titik hub? Ya itu nanti aja deh. Titik podcast atau titik hub nih. Itu teman-teman semua ya. Ya. Titik podcast atau titik hub, nanti diskusi lagi deh. Yang penting kita punya nama titik. Ya, Intinya titik. Intinya ada titiknya di situ, Kak. Ya kayak
ada titiknya. Oke. Ya, kalau yang kita kasih titik kebaikan yang kita tempel nih dalam hati seseorang, lama-lama titik kebaikan itu kalau diibaratkan titik putih, lama-lama hatinya jadi putih itu. Kalau titik yang negatif, titik hitam, lama-lama jadi Hitam. Ini titik aja deh kita podcastnya deh. Namanya. Ini teman-teman semua. Itu. Sekarang apa nih yang mau kita diskusikan nih, Kak? Sekarang yang kita mau diskusikan adalah tentang fenomena yang cukup viral saat ini. Fenomena apa? Viral. Ya. Apa tuh? Tentang yang kasus 16 mahasiswa. Nama mahasiswa. Ya. Oh, yang tadi Abi sampaikan kan? Ya. Di awal kan? Betul. 16 mahasiswa yang membuat grup chat yang negatif gitu ya. Kemudian apa lagi kasusnya selain itu? Yang membuat Lagu ya, salah satu perguruan tinggi juga ya. Terus guru besar. Terus oknum tokoh agama yang berinisial SAM ya. Yang juga ada, yang sebelumnya juga ada oknum agama juga ya, ahli agama gitu. Terus mau ditanyain apanya dong? Nah, kenapa perilaku seperti ini bisa terjadi di kalangan mahasiswa atau dosen bahkan? Kenapa perilaku ini dapat terjadi di kalangan mahasiswa, Apa yang salah ini? bahkan dosen? Apa yang salah? Kenapa perilaku ini? Atau ini Mungkin pertanyaannya seperti ini kali, Kak. gimana tuh? Apa yang membuat mereka itu melakukan hal seperti itu? Apa yang membuat 16 mahasiswa itu membuat grup chat seperti itu? Apa yang membuat mahasiswa melakukan lagu-lagu yang Tidak pantas? Apa yang membuat dosen, guru besar itu melakukan hal seperti itu? Apa yang membuat oknum SAM itu melakukan hal itu? Itu mungkin pertanyaannya. Apa yang membuat mereka itu melakukan hal itu semua? Gitu ya? Iya, betul. Kalau kita mau bertanya apa yang membuat mereka melakukan hal itu, berarti kan kita akan bertanya tentang penyebabnya kan? Penyebabnya. Apa yang membuat mereka melakukan hal itu? Berarti kan apa yang menyebabkan mereka itu melakukan hal itu? Maka jawabannya sih mungkin bukan satu atau dua jawaban ya. Jawabannya mungkin bisa banyak tuh, Kak. Bisa jadi pertama ya, kita akan petakan dulu nih. Beda dengan yang guru besar atau si siapa? Oknum SAM ini. Mungkin kita akan petakan dulu yang mahasiswa ini. Bisa jadi mereka melakukan hal seperti itu karena mungkin knowledge tentang agama yang barangkali kurang. Pengetahuan tentang agama barangkali yang kurang. Pengetahuan tentang perkara yang halal dan haram yang barangkali kurang. Ya, itu satu. Dan kalau pengetahuan agamanya kurang, ya dampaknya mereka terhadap perilaku dong. Kan dia nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu mana halal, mana haram, gitu. Mana baik, mana buruk, berdasarkan kacamata agama. Atau yang kedua, mungkin dia paham, mungkin punya knowledge, dia mungkin ngerti halal dan haram, paham, tapi mereka nggak mengamalkan, gitu, Kak. Dia paham, dia tahu hukumnya, ya, bahwa tindakan itu tindakan yang tidak dibenarkan, tindakan yang haram, tapi dia tetap melakukan, melanggar perintah Allah, ya. Dia melakukan hal-hal seperti itu. Artinya apa? Artinya dia melanggar perintah Allah, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, gitu.
Allah melarang apa? Ghaddul basar, ya kan? Allah melarang apa lagi? Ya, Allah apa? Melarang kita untuk apa? Untuk Allah memerintahkan kita untuk menjaga mata, bukan ghaddul basar. Allah ya memerintahkan kita untuk apa? Ghaddul basar, menjaga mata. Ya, Allah melarang kita untuk mendekati zina. Maka apa yang dilakukan di grup itu sudah mendekati pintu perzinahan itu. Tapi dilanggar. Artinya barangkali dia sudah punya knowledge, punya pengetahuan tentang itu, tapi dilanggar. Nggak diamalin, punya ilmu tapi nggak diamalin. Gitu Kak. Intinya yang pertama ini dia nggak punya ilmu. Makanya dia bisa jadi melakukan itu. Yang kedua, dia punya ilmu tapi dia nggak ngamalin. Ini punya ilmu tapi nggak diamalin, ya. Atau juga bisa jadi karena faktor daripada lingkungan, Kak. Faktor daripada lingkungan. Energi negatif dari lingkungan atau dari circle itu cukup kuat dari kekuatan hatinya, sehingga ya dia pun tertarik tuh, medan magnet negatifnya ketarik, yang membuat dia itu bisa melakukan hal itu, Kak. Gitu Kak. Atau barangkali juga poin berikutnya adalah karena mereka, ini bisa jadi ya, kan kita nggak tahu, terpapar dengan hal-hal yang negatif yang ditonton, yang didengar, kan baik di sosmed maupun di di internet, ya, dengan berbagai macam akses yang barangkali bisa ditonton gitu ya. Bisa juga karena pengaruh itu Kak. Gitu. Atau yang kelima, bisa jadi juga karena pengasuhan atau pendidikan orang tua yang tidak intens pada usia pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga ya terjadilah apa yang terjadi di usia mereka dewasa. Jadi banyak sekali sih Kak faktornya itu banyak sekali. Bukan hanya individu itu sendiri, tapi bukan. Lingkungannya. Bisa jadi lingkungannya juga Kak. Makanya kalau kita bicara kondisi yang terjadi hari ini, ya banyak yang mendorong mereka melakukan hal itu. Cuman mana yang paling dominan itu kan butuh penelitian tersendiri tuh. Butuh analisa, butuh penelitian dan analisa secara khusus. Ya. Kalau mau lebih khusus tuh gitu Kak. Nah, sekarang bagaimana dengan guru besar? Bagaimana dengan ahli agama? Ilmunya tidak sampai ke dalam hati dan tidak dipraktikkan. Karena katanya Ibnu Qayyim, Kak, ya, orang yang terkena penyakit syahwat gitu ya, itu orang yang mengalami gangguan marad syar'i. Ya. Jadi salah satu marad syar'i bukan hanya kebodohan, tapi juga apa? Tapi juga syahwat. Dia tidak bisa mengelola, dia tidak bisa mengatur, bahkan ilmunya itu ditundukkan dengan hawa nafsu. Ilmunya tidak menjadi tameng, tidak menjadi kekuatan, dikalahkan sama hawa nafsunya, sama syahwatnya. Kalau ilmunya dia itu dipakai, kalau ilmunya dia itu digunakan, diamalkan, dan ilmunya itu menjadi semacam apa ya namanya ya, semacam lentera, ilmunya itu menjadi timbangannya dia, ya insya Allah dia nggak akan melakukan hal-hal yang seperti kita dengar dan kita saksikan tuh. Itu yang terjadi.
Jadi dia punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak diamalkan, dan ilmunya itu tidak dimaksimalkan, dan yang justru malah mengendalikan itu adalah hawa nafsunya, syahwatnya. Berarti Itu yang yang terjadi. menghancurkan kita bukan karena ketidaktahuan kita, tapi karena kita tahu dan tetap kita melanggarnya gitu. Yang menghancurkan kita itu gini, yang menghancurkan kita itu bisa dua hal. Kita nggak tahu, juga kita bisa hancur. Kita nggak tahu nih, ya, tapi kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi beramal tanpa ilmu, itu juga sama, bisa menghancurkan kita. Atau kita tahu tapi kita nggak amalkan, itu juga bisa menghancurkan kita. Makanya kan ghairil maghdubi alaihim, ketika dalam surat Al-Fatihah kan, apa kita doanya apa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah, ya, kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Apa pertolongan yang kita minta? Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim, jalannya lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu jalan lurus, itu jalan-jalan mereka. Ya, bukan jalan ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Ya, waladhdallin, dan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai itu apa? Dia punya ilmu tapi nggak diamalin. Orang yang sesat itu apa? Orang yang nggak punya ilmu tapi dia mengamalkan sesuatu yang dia nggak punya ilmunya. Gitu, Kak. Ya, seperti yang kita lihat, kita saksikan hari ini. Makanya, Kak, penting kita terus belajar nih kan. Nabi setiap hari kan kita belajar tuh, ya kan, ba'da subuh, ba'da maghrib, wabil khusus ba'da subuh. Kakak kan belajar macam-macam materi tuh. Ada akidah, ada tafsir, ada adab, ada sirah, dicatat. Karena itu menjadi bekal, dan bukan hanya menjadi bekal semacam kayak apa namanya, bekal pengetahuan, tapi juga bekal untuk diamalkan. Dan itu penting sekali untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti yang kita saksikan, kita lihat. Makanya pesan, Kak, teman-teman semua, belajar ilmu agama, belajar hal-hal yang memang mesti kita pelajari sebagai seorang muslim. Itu, Kak, tentang perkara yang halal dan haram. Dan kita lakukan ya apa yang menjadi perintah Allah semampu kita, dan kita menjauhi larangan Allah seluruhnya. Bukan semampu kita, seluruhnya. Ya, dan itu harus kita biasakan sedini mungkin. Insya Allah kalau kita melakukan itu semua, Kak, Allah akan jaga kita. Oke. Ihfadillah, jagalah Allah, percaya Allah akan menjaga. Jadi itu aja, Kak. Oke, Ya. baik, terima kasih. Syukran, jazakillah khairan, Abi. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga obrolan ini menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Iya. Jangan kaku gitu dong, biasanya. Dan Ini perdana. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum. jumpa Ya. di episode berikutnya. Terima kasih ya teman-teman semua. Mutia ini perdana ini tampil di depan kamera. Ya, makasih, Kak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah lah dari kejadian yang kita lihat, yang kita saksikan ya hari ini nih, teman-teman semua. Ya, intinya kita harus banyak belajar agama, belajar ilmu syar'i yang paling dasar, yang apa namanya ya, yang penting lah ya, yang paling dasar, yang paling basic, yang paling penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya, dari perkara yang halal atau haram, dan kita amalkan. Itu aja teman-teman semua ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Kak.